Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita belajar matematika peminatan. Materi kita pada hari ini yaitu nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Ya, di sini pembelajaran kita sangat berkaitan dengan turunan ya. Jadi prinsip dasarnya itu ketika kita mau menentukan nilai maksimum dan minimum, maka itu akan berdasarkan turunan kedua dengan mengikuti kaidah-kaidah yang ada. Apa saja kaidahnya? Ya, kaidah di sini kita bagi menjadi 3. Di sini ada kaidah nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, jika diberikan Y sama dengan Fx dengan F aksen X itu merupakan turunan pertama ya. Kalau petiknya 1 berarti itu turunan pertama, dan F aksen petiknya ada 2, maka dia merupakan turunan kedua. Kondisinya adalah ketika turunan kedua atau F aksen itu lebih besar dari 0, maka syaratnya turunan pertamanya itu sama dengan 0, maka nilainya itu disebut sebagai nilai minimum ya. Lihat, jangan salah. F aksen lebih besar maka dia nilainya minimum. Sedangkan kalau F aksennya lebih kecil maka nilainya maksimum. Nah, tetapi kalau misalnya F aksen atau turunan keduanya itu 0, maka itu artinya turunannya gagal ya. Artinya harus kembali ke turunan pertama. Kita coba ke soal. Oke, di sini Miss kasih contoh soalnya ada 2. Yang pertama ada fungsi aljabar, yang kedua ada fungsi trigonometri. Nah, yang pertama dulu, contoh fungsi aljabar. Misal, diketahui fungsinya yaitu fx 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus 7. Nah, ditanyanya nilai maksimum dan nilai minimum. Penyelesaian kita mulai dengan menggunakan kaidahnya ya. Artinya yang pertama kita harus cari dulu turunan pertama. Ini pelajaran kita kelas 11 ya, turunan. Kemarin juga sudah kita pelajari turunan itu. Maka mulai dari soal itu punya fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus 7. Kalau kita turunkan itu akan menjadi, kita turunkan satu-satu ya. 2x pangkat 3 dulu turunkan, artinya pangkatnya turun ke bawah, jadilah 2 dikali 3 x pangkatnya dikurang 1, 3 min 1, plus yang 3x kuadrat ini kita turunkan jadi 3 dikali 2 pangkatnya x, terus pangkatnya dikurang 1, 2 min 1, minus kalau misalnya hanya ada x maka dia hasilnya jadi koefisiennya saja jadi 12, plus kalau nggak punya x jadinya 0 ya. Itu pelajaran kelas 11. Terus lanjut kita selesaikan sehingga dia jadi 2 kali 3 6 berarti 6x pangkat 3 min 1 2 berarti 6x pangkat 2 plus 3 dikali 2 6 x pangkat 1 minus 12 ya. Itu adalah turunan pertamanya. Lalu kita mengikuti kaidah yang kedua. Nah, kita pembuat nilai maksimum dan minimum dengan syarat f aksen x sama dengan 0. Tadi kita turunkan, artinya turunan pertamanya harus sama dengan 0 ya. Sehingga kalau kita tulis, ya tadi turunan pertamanya adalah 6x kuadrat plus 6x min 12. Nah, kita buat dia jadi sama dengan 0, sehingga di sini kalau kita buat sama dengan 0, kita bagi 6 ya. Kalau dibagi 6 itu 6x kuadrat bagi 6 tinggal x kuadrat plus 6x dibagi 6 tinggal x min 12 dibagi 6 sama dengan 2. Itu sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kita faktorkan. Kalau kita faktorkan x kuadrat plus x min 2 itu akan jadi x plus 2 x min 1 sama dengan 0. Ini gunakan teori yang sudah kita pelajari di kelas 10 ya, pemfaktoran ya. Nah, artinya kita punya 2x, yang pertama itu x sama dengan min 2 atau yang kedua x sama dengan 1 ya.
Nah, dari 2x ini akan kita uji coba, namanya tes ya. Tapi sebelum kita tes, kita cari dulu turunan keduanya. Kalau tadi baru sampai turunan pertama, artinya kita turunkan satu kali lagi. F aksen tadi kita turunkan sehingga sama persis 6 dikali 2 ya, pangkatnya 2 jadi 12, x pangkatnya dikurang 1, 2 min 1 tinggal 1, jadi 12x plus yang punya x saja jadi 6, sehingga f aksen atau turunan keduanya adalah 12x plus 6. Nah, kita tes turunan kedua dengan menggunakan x yang kita ketahui tadi. Nah, yang pertama untuk x sama dengan min 2 ya, kita masukkan ke f aksen-aksennya, kita masukkan ke turunan kedua sehingga jadi 12, x nya kita ganti dengan min 2, 12 min 2 plus 6. Kalau kita jumlahkan 12 kali min 2 itu min 24, min 24 ditambah 6 itu minus 18, artinya dia lebih kecil daripada 0 ya. Kalau tadi kita kembali ke kaedahnya tadi, kalau dia lebih kecil dari 0 artinya dia merupakan nilai maksimum, tapi kita harus cari nilai maksimumnya terlebih dahulu. Tuh, artinya ini adalah untuk nilai maksimum. Nilai maksimumnya kita kembalikan ke soal awal, fungsi awalnya ya. Fungsi awalnya tadi fx sama dengan di soal 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus 7, tetapi x nya kita substitusikan minus 2, sehingga kalau kita ganti semua x nya jadi minus 2, jadilah 2 dikali min 2 pangkat 3 plus 3 dikali min 2 pangkat 2 min 12 dikali min 2 plus 7, sehingga hasilnya adalah 2 min 2 pangkat 3 itu min 8, min 2 pangkat 2 itu 4, min 12 12 dikali min 2 jadi min 24 plus 7 hasilnya, sehingga hasil akhirnya itu min 16 plus 12 plus 24 plus 7, hasilnya jadi 27. Nah, artinya nilai maksimumnya itu adalah 27. Sekarang kita cari nilai minimum ya. Kita gunakan x yang kedua. X yang kedua adalah 1 tadi ya. Yes, turunan kedua. Nah, untuk x sama dengan 1 kita uji coba, masukkan lagi turunan keduanya tadi 12x plus 6, x nya kita ganti 1 sehingga jadi 12 dikali 1 plus 6 jadilah 18. 18 itu lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0 artinya dia merupakan nilai minimum. Nah, maka kita cari nilai minimumnya dengan cara memasukkan nilai x sama dengan 1 ke rumus awal yang ada di soal. Jadi 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus 7, x nya kita ganti dengan 1 ya, jadilah 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 pangkat 2 min 12 dikali 1 plus 7, hasilnya jadi 2 plus 3 min 12 plus 7 sama dengan 0 ya. Nah, nilai minimumnya adalah 0. Jadi kesimpulannya adalah nilai maksimumnya 27 dan nilai minimumnya adalah 0. Nah, itu merupakan fungsi aljabar. Sekarang bagaimana dengan fungsi trigonometri? Sedikit lebih rumit, tetapi pada dasarnya menggunakan kaidah-kaidah yang sama. Ya, di sini diketahui fungsi. Misal ini fungsinya adalah y sama dengan x plus 2 cos x. Nah, jadi trigonometrinya ada di cos ya. Yang ditanya, untuk dulu x-nya itu di antara 0 sampai 2pi. Nah, 2pi itu adalah pi itu 180 derajat, sehingga kalau 2pi jadinya 360 derajat ya. Jadi artinya dari 0 sampai 360 derajat itu rentan yang boleh dijadikan jawaban.
Ditanyanya nilai maksimum dan nilai minimum. Penyelesaiannya persis sama. Yang pertama kita cari dulu turunan pertama. Dari Y sama dengan X plus 2 cos X. Kalau kita turunkan, dia jadinya X turunannya jadi 1 plus 2-nya tetap, cos itu turunannya jadi min sin X. Sehingga hasilnya jadi 1 min 2 sin X ya. Ini bisa digunakan di pembelajaran kita sebelumnya, bisa atau di pelajaran kelas 11 ya. Oke, nah lanjut ke langkah kedua, yaitu membuat nilai maksimum dan minimum dengan syarat turunannya sama dengan 0. Kita kembali lagi ke f aksen tadi. F aksennya 1 min 2 sin X. Karena dia maunya sama dengan 0, jadi kita buat sama dengan 0. Kita boleh pindah ruaskan. Jadi tinggal min 2 sin X, satunya pindah ruas jadi min 1. Sehingga sin X sama dengan min 1 per min 2, atau hasilnya jadi setengah ya. Nah sekarang kita boleh pakai tabel nilai trigonometri atau hafalan kita sendiri ya. Kalau misalnya sin berapa yang dapatnya setengah, jadi nilainya positif dapatnya 0,5 atau setengah. Itu kalau dicari adalah X nya sama dengan 30 derajat ya. Coba hitung sin 30 pasti setengah ya. Nah itu kalau dikonversikan ke pi jadinya 1 per 6 pi ya. Pi kan 180 tuh, jadi 1 kali 180 per 6 jadilah 30 derajat. Nah yang kedua, nilai sin untuk yang setengah itu adalah 150 ya. Itu kuadran 2. Kuadran 2 dia itu positif, dan nilai yang memenuhi untuk setengah adalah 150. Jadi kalau dikonversikan ke pi itu jadi 5 pi per 6 ya. Jadi kita punya 2x, sehingga sama dengan yang tadi. Pertama kita cari turunan kedua dulu. Kita tadi sudah punya turunan pertama, turunan keduanya itu akan jadi ya tadi turunan pertamanya itu 1 min 2 sin X. Kalau turunan keduanya 1 itu kalau diturunin jadi 0 kan, jadi tinggal min 2 sin X. Min 2 nya tetap, turunan sin itu adalah cos, sehingga min 2 cos X. Nah lalu dia minta tes turunan kedua. Sama dengan yang tadi, kita punya 2x. Yang pertama x nya 30 derajat atau 1/6 pi. Maka kita buat y aksen-aksen atau turunan keduanya, min 2 cos 30 itu sama dengan min 2 cos 30 nya itu kan setengah akar 3, sehingga kalau dikaliin jadinya min akar 3. Nah kalau min itu berarti lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil artinya dia merupakan fungsi maksimum, sehingga kalau kita cari nilai maksimumnya itu kita kembalikan lagi ke soal ya, y sama dengan x plus 2 cos x. Kita masukkan x nya itu 30 derajat atau cos 1/6 pi. Jadi x nya kita ganti 1/6 pi plus 2 cos 1/6 pi. Nah untuk yang y sama dengan 1/6 pi nya tetap biarkan saja, tidak perlu diubah, terus plus 2 cos 30 ya. Cos 30 tadi adalah setengah akar 3, kita ganti, sehingga hasil akhirnya adalah 1/6 pi plus akar 3. Nah ini nilai maksimum. Sedangkan kalau nilai minimumnya berarti pakai nilai x yang kedua, tes turunan kedua dulu. Untuk x nya 5/6 pi atau 150 derajat. Kita kembali lagi ke y aksen-aksennya tadi, min 2 cos x kan, sehingga kalau kita buat, nah cos untuk yang 150 itu nilainya bukan setengah akar 3, tapi ada minusnya, min setengah akar 3, sehingga kalau kita kalikan, min 2 dikali min setengah akar 3 jadinya plus akar 3. Nah kalau akar 3 saja itu artinya lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 maka dia merupakan nilai minimum.
Untuk mendapatkan nilai minimumnya, kita kembalikan ke soal. Soalnya adalah Y sama dengan X plus 2 cos X. Nah, X plus 2 cos X ini kita masukkan, X-nya ganti 5/6pi plus 2 cos 5/6pi. Kita ganti pi-nya jadi 150 derajat, sehingga jadi 1/6pi plus 2 dikali cos 150 itu min setengah akar 3, sehingga hasilnya jadi 1/6pi minus ya, 2 dikali min setengah, min akar 3. Nah, jadi kesimpulannya adalah nilai maksimumnya tadi 1/6pi plus akar 3. Nilai minimumnya itu misalnya ya, ini nilai minimumnya 5/6pi dikurang akar 3 ya. Nah, itu salahnya di sana ya. Harusnya 5/6 bukan 1/6 ya. Cukup diganti saja. Oke. Hanya kesalahan teknis saja dalam penulisan, silakan diperbaiki sendiri ya. Cukup materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.